Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita akan membahas terkait dengan faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Nah, ini kita bisa melihat di KD 3.10, yaitu menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Materi ini untuk kelas 12 di semester genap. Baik, berikutnya sebelum kita lebih lanjut terkait dengan materi ini, saya akan sedikit memberi informasi bahwa kompetensi dasar pada materi ini yaitu untuk kompetensi dasar sikap, kita bisa melihat dari 1.10 dan 2.10, yaitu meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. Sementara untuk aspek sikap sosialnya yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa yang mendatang. Nah, ini adalah aspek pengetahuan yaitu 3.10, menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang terakhir adalah 4.10, yaitu menyajikan faktor-faktor penentuan kemajuan peradaban Islam di dunia yang merupakan aspek dari keterampilan. Anak-anakku yang berbahagia, nah sebelum melangkah lebih lanjut, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi ini, yaitu yang pertama meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, serta mengidentifikasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia, menjelaskan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia, terus menjelaskan hikmah dan manfaat faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia, menganalisis faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia, serta mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia, menganalisis hikmah dan manfaat faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia, serta menyajikan paparan tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia dan menyajikan paparan hikmah dan manfaat faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Nah, berikutnya adalah kemajuan peradaban Islam. Bahwa sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dahulu pernah mengalami kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Penerjemahan buku di masa dinasti Abbasiyah, pada fase penerjemahan ini memiliki 3 fase. Fase pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid banyak diterjemahkan karya-karya di bidang astronomi dan logika. Fase yang kedua berlangsung mulai Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Banyak diterjemahkan buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Sementara fase yang ketiga setelah tahun 300 Hijriah, setelah adanya pembuatan kertas, karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Nah, siapa sih para penerjemah di dinasti Abbasiyah? Nah, buku yang berbahasa Yunani diterjemahkan dalam bahasa Sirah atau bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu antara lain misalnya Hunain Ibnu Ishaq. Ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani menerjemahkan 20 buku bule ke dalam bahasa Syria dan 20 buku dalam bahasa Arab. Selain Hunain Ibnu Ishaq, ada Ishaq Ibnu Hunain Ibnu Ishaq, yang mana anak sendiri dari Hunain Ibnu Ishaq. Yang ketiga adalah Sabit bin Qurra. Yang keempat Kusta bin Luko, dan yang kelima Abu Bisr Mata bin Yunus. Nah, mereka semua adalah para penerjemah. Lahirnya beberapa keilmuan. Ilmu keislaman terutama lahir akibat persinggungan logika dan filsafat di satu sisi dengan bahasa dan sastra Arab yang menjadi bahasa Al-Quran sekaligus sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam pada sisi lain.
Dari proses ini lahirlah ilmu kalam, ilmu tafsir, fikih usul, fikih, ilmu sastra, dan sebagainya. Sementara pengetahuan berkembang pesat pada dunia Islam karena secara logika dan filsafat manusia harus terus berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, supaya hajat hidup manusia terpenuhi, diperlukan ilmu atau disebut cara dan metode. Nah, ini lahirnya beberapa keilmuan. Dari bidang hukum ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal. Dalam bidang teologi ada Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Masih bin Atta, Abdul Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubair. Dalam bidang tasawuf ada Hulun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaji. Dalam bidang filsafat ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, terus ada Ibnu Maskawiyah. Sementara dalam ilmu pengetahuan ada Ibnu Haishan, ada Ibnul Hayyan, ada Al-Hawarizmi, dan ada Al-Mas'udi serta Ar-Razi. Nah, lahirnya madrasah dan perguruan tinggi. Nah, ini di masa dinasti Abbasiyah didirikan Universitas An-Nizamiyah yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari Asia tetapi juga Eropa. Sekalipun pada akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan, namun kemajuan yang telah ditorehkan umat Islam tetap dipertahankan. Dinasti-dinasti Islam sesudahnya seperti dinasti Fatimiyah, dinasti Buwaihiyah, dan dinasti Bani Saljuk hingga dinasti Utsmaniyah. Nah, hal ini dibuktikan dengan peninggalan berupa madrasah dan perguruan tinggi yang berpengaruh di masanya, seperti Universitas Al-Azhar, Universitas Zaituna, dan sebagainya. Di samping itu, di setiap masa kekhalifahan juga tetap lahir ilmuwan-ilmuwan muslim yang banyak berkontribusi dalam kemajuan Islam dan pengetahuan. Ini faktor kemajuan peradaban Islam. Ini banyak faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam, diantaranya adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berikutnya kemajuan dalam pemerintahan dan politik, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik, serta gerakan penerjemahan manuskrip dalam buku-buku kuno seperti hasil para cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Berikutnya yang terakhir, pembangunan perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan bisa mencari literatur lainnya untuk memperkaya kehasanahan keilmuan kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.